Dan Ibu ini sudah ada pertanyaan terlebih dahulu dari Ibu Siti yang ada di Sragen, yang beliau ini merasa tertekan karena tinggal di lingkungan yang tetangga dekatnya sering mengumbar aurat, tidak memakai jilbab, bajunya seksi seperti itu. Kemudian mungkin ini dulu dijawab, nanti ada pertanyaan yang kedua. Beda kasus. Jadi memang sebenarnya kalau kita mau mencari tempat tinggal kan lihat lingkungan dulu ya. Tapi kalau ternyata tempat tinggal yang katakanlah misalkan karena mau tidak mau kita harus bertempat tinggal di situ karena mungkin orang tua kita di situ atau mungkin mertua kita di situ, sehingga mau tidak mau kita harus bertempat di situ. Bagaimana jangan sampai lingkungan itu mempengaruhi kita. Kita punya daya tahan dimanapun kita berada, kita punya benteng, Mbak Ida ya. Tetangga, kalau bisa kita bisa mengubah orang-orang yang ada di sekitar kita, bukan kita yang katut. Jadi kita harus punya benteng dulu, daya tahan dulu, Mbak Ida ya. Kadang orang-orang di sekitar kita itu memakai seperti itu karena mereka belum paham, punya aurat-aurat yang harus ditutup ya. Ya mudah-mudahlah dengan perjalanan waktu, dengan dakwah kita, dengan akhlak kita, orang-orang yang tadinya suka berpakaian seperti itu nanti akan jadi berikut. Ya alhamdulillah sekarang itu kita melihat fenomena yang bagus, Mbak Ida ya. Bahkan hampir setiap kalau yang saya lihat di lingkungan saya itu sekarang itu banyak orang-orang yang ketika mereka itu, walaupun mereka sebenarnya juga bukan orang muslim ya, mereka ketika itu mereka mau pergi ke suatu kondangan, suatu mereka auratnya malah tertutup, bahkan ada yang pakai jilbab ya. Jadi mudah-mudahan karena apa? Karena yang saya lihat sekarang itu fenomena banyak kita tuh sebagai orang yang muslim menampilkan diri kita kemana-mana selalu nutup aurat, selalu terlihat elegan ya, dengan menutup aurat kita, itu akhirnya memberi dampak mereka mengikuti kita. Jadi mudah-mudahanlah Mbak atau Dek ya, yang kita punya lingkungan seperti itu, kita yang penting yang diri kita pertama punya daya tahan benteng dulu untuk tidak katut ya, dan syukur kita bisa mengubah. Caranya seperti apa? Ya ketika kita punya sesuatu yang bisa kita hadiahkan buat mereka, hadiahkan sesuatu. Mbak jenengan kalau pakai ini cantik loh. Saya kemarin kalau lihat ada model ini bagus, monggo ini untuk penjenengan. Ya orang ya mudah-mudahan lah dengan kebaikan yang kita lakukan kepada tetangga itu kan seperti mewarisi, Mbak Ida ya. Kebaikan-kebaikan yang selalu kita lakukan kepada tetangga, selalu senyum untuk saudaramu itu sedekah, itu kita mulai selalu bicara yang baik. Mudah-mudahan itu nanti bisa membawa lingkungan-lingkungan tadinya tidak baik itu menjadi baik. Lingkungan yang tadinya suka mengumbar aurat menjadi selalu menutup. Sampaikan aja kepada mereka dengan bahasa kita, kehalusan kita ya. Pangapunten lho Mbak, itu yang kasus-kasus seringnya terjadi pelecehan seksual itu kadang berawal dari yang seperti itu. Kalau anak-anak kita itu kita kasih tontonan yang seperti ini, itu aurat yang harusnya ditutup itu nanti bisa mempengaruhi jiwa anak-anak kita, walaupun anak-anak kita masih kecil, masih remaja, itu kita sampaikan perlahan-lahan dengan kebaikan hati kita, dengan kelemah lembutan kita, mudah-mudahan bisa membawa lingkungan kepada yang lebih baik, Mbak Ida. Jadi kita punya daya tahan dulu, kemudian mengajak. Baik.